Selanjutnya ini masih seputar kuliner. Apa sih yang sebenarnya terbesit di pikiran Anda kalau mendengar kuliner khas Lombok? Mungkin sate bulayak atau juga ayam taliwang. Tapi ternyata ya Bram dan juga pemirsa, keragaman kuliner khas Lombok itu ternyata banyak sekali. Salah satunya ada sup kepala ikan ragi kuning. Wah, kebayang banget nih kesegarannya. Mungkin ini yang di belakang bukan ya? Banyak referensi untuk makan siang ya. Nah, tidak hanya itu Ladi, tapi juga di Situbondo, Jawa Timur ada tradisi unik berbagi sajian tajin polor atau lak-ulak, makanan khas yang terbuat dari tepung ketan dan juga kuah santan. Seperti apa? Kita lihat berikut ini. Tidak lengkap rasanya berkunjung ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat jika tidak mencicipi hidangan legendaris khas Lombok. Selain sate bulayak dan ayam taliwang, ada juga loh sajian khas Lombok yang dijamin dapat menggugah selera makan Anda. Inilah sup kepala ikan ragi kuning. Cara membuatnya cukup mudah. Pertama, siapkan kepala ikan jenis kerapu atau kakap berukuran besar. Potong-potong dengan ukuran sedang, lalu bersihkan. Jangan lupa, siapkan bumbu ragi kuningnya. Bumbu yang dibutuhkan ada cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih, serta kunyit. Haluskan semua bumbu menggunakan cobek. Kalau kata warga setempat, penggunaan cobek ini jadi kunci aroma bumbu yang nikmat nih. Jika sudah halus, bumbu kemudian dimasukkan ke dalam wajan penggorengan. Masukkan kepala ikan yang telah dibersihkan. Aduk-aduk agar bumbu meresap. Jangan lupa, tambahkan air secukupnya. Masak kurang lebih selama 25 menit. Sup kepala ikan ragi kuning pun siap disantap. Ini namanya ikan kuah. Ikan kuah. Dia bumbu apa? Oh, bumbu kuning ya. Bumbu kuning atau kerapu. Masakan khas Lombok. Iya. Biasanya ikan apa yang digunakan untuk? Kerapu, lamuan, baru enak, kakap. Sajian kepala ikan kuah kuning ini lebih nikmat jika disajikan dengan terong bakar dan pelecing kangkung. Minumnya kelapa muda. Beh, lengkap sudah. Sekarang kita bergeser nih ke Situbondo, Jawa Timur untuk mengintip kuliner tradisional lainnya. Ada sajian tajin safar atau tajin polor yang selalu ditunggu-tunggu warganya setiap bulan safar tiba. Untuk membuat sajian khas bulan safar ini tidaklah sulit. Pertama-tama, buat adonan tepung ketan yang dipola bulat-bulat kecil. Proses inilah yang membuat sajian ini disebut tajin polor. Dalam bahasa Madura, polor artinya dibuat dengan cara membulatkan dalam tangan dan juga memanjang seperti ulat. Sembari menyiapkan bola-bola kecil warna-warni, siapkan pula kuah santan secukupnya. Panaskan santan dengan api sedang hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan bola-bola adonan yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah 15 menit, bola warna-warni pun akan mengambang pertanda tajin segera masak. Tambahkan gula dan adonan tepung kanji untuk membuat kuah santan menjadi kental dan juga kenyal. Tajin pun siap dibagikan. Ini sudah turun-temurun sejak nenek moyang kita. Jadi bulan ini tuh yang ditunggu oleh masyarakat. Terus tajinnya sendiri apa dinamakan itu? Kalau masyarakat Madura itu bilangnya tajin polor. Tajin polor atau biasa juga disebut laulak ini biasa disantap bersama warga. Namun pandemi COVID-19 membuat mereka kini harus membagikan sajian ini dari rumah ke rumah sebagai bentuk syukur menyambut datangnya Maulid Nabi Muhammad. Tim Liputan, CNN Indonesia.